أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد hadirin wal hadirat jemaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Komplek Bumi Asri Kota Medan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini kajian kita tentang Masailu fi Ruqyatil Hilal, persoalan tentang melihat hilal. Persoalan tentang melihat hilal. Yang pertama adalah sama rajulun 30 yawman biqauli man i'takada sidqahu fahal yajuzu lahu al-fitru ba'da an yasuma 30 yawman wa il lam yara hilalah. Seorang yang puasa, orang laki-laki puasa 30 hari dengan sebab perkataan orang yang dipegang sidqahnya, yang dipegang ucapannya. Artinya seorang laki-laki tadi puasa 30 hari. Puasa 30 hari itu dengan sebab perkataan seseorang yang bisa dipegang. Kemudian apakah boleh dia berbuka puasa setelah 30 hari tadi sekalipun hilal tak nampak? Jadi udah 30 hari dia puasa, 30 hari itu puasa begini. Yang menentukan hilal ketika dia puasa pertama itu bukan pemerintah, tapi dengan satu perkataan orang yang bisa dipegang sidqahnya, ya, kebenaran perkataannya tersebut. Kemudian berjalan 30 hari. Setelah 30 hari dia puasa tak nampak juga hilal. Apakah boleh dia berpuasa? Artinya kalau dia berpuasa berapa hari itu? 31. Ini persoalan. Kalau dia berbuka, artinya baru pas dia 30 hari. Ini pertanyaan begini, boleh enggak dilanjutkan dia puasa jadi 31 atau dia berbuka puasa? Kalau ini persoalan ini mungkin kalau di tempat kita tak lagi. Kenapa? Karena sebagian dari kita, sebagian besar lah ya, mayoritas itu Ruqyatul hilalnya nunggu pengumuman sidang isbat dari Departemen Agama atau pemerintah. Yang sebagiannya lagi hilalnya itu atau hisab ditentukan oleh organisasinya, seperti saudara kita Muhammadiyah. Maka jawaban yang tadi, yajuzul fitr inda ramli khufyatan atau khifyah. Menurut Imam Ramli boleh dia berbuka puasa sekalipun tak terlihat hilal atas dasar khufyah. Ini Imam Ramli dalam mazhab Syafi'i selalu berbeda pendapat. Kadang ada berbeda pendapat dalam satu masalah itu dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Bagaimana kita, kalau orang Mesir, itu ulama Mesir sampai sekarang, kalau ada terjadi perbedaan pendapat antara Imam Ramli dan Ibnu Hajar Al-Haytami, itu ulama Mesir bersumpah tidak akan melanggar pendapat Imam Ramli sampai sekarang. Kalau mau berfatwa, dilihat dulu bagaimana pendapat Imam Ramli.
Karena Imam Ramli ini disebut Asy-Syafi'i Saghir, Imam Syafi'i yang kecil. Itu pintarnya. Tapi kalau ulama Yaman lebih mengedepankan pendapat Ibnu Hajar Al-Haythami. Itu perbedaannya. Menurut Ibnu Hajar, ya, tidak boleh dia berbuka puasa. Jadi 31 dia. Li'anna dzalika laisa bihujjah syar'iyyah. Karena demikian itu bukan alasan, ya, secara syar'i alasan dia berbuka puasa. Bi khilafin ikhbar adli wa qad sama ihtiyatan. Berbeda dengan kabar dari orang yang adil, dan sungguh dia berpuasa itu sebagai ihtiyatan, kehati-hatian. Wajib alaihi al-imsak ihtiyatan, maka wajib dia menahan diri ihtiyatan. Jadi 31 itu tidak disebut puasa, tapi al-imsak saja, tak makan dan minum, tapi tak puasa lagi. Sebagai ihtiyatan, sebagai kehati-hatian. Ya, kalau kita bagaimana? Ya, kalau kita, tadi mayoritas kita ini mengikut keputusan sidang isbat dari pemerintah. Jadi kalau kita misalnya pergi ke satu tempat, ini lain lagi. Ya, nah ini persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, nah ini yang kita berangkat ke tempat yang lain. Lau safara rajulun min baladihi akhira yaumin min sya'bana muftiran li'adami ru'yatil hilal ila baladin akhar wa wajada ahlaha sa'imin wa huwa muftirun famal hukmu au bil aqsi safara sa'iman li ru'yatil hilal wa wajadahum muftirina famahul muqdalik. Apa hukumnya kalau seseorang, ya, melakukan musafir, seorang musafir dari kampung dia, dari tempat dia tinggal pada hari 30 Sya'ban. Malam 30 Sya'ban itu kan dilihat hilal, melihat hilal. Kemudian hari pas 30 Sya'ban tak terlihat hilal, artinya kita masih dalam keadaan tak berpuasa. Dalam keadaan tidak berpuasa tadi kita berangkat melakukan musafir hari 30 Sya'ban. Kemudian sampailah ke tempat tersebut, misalnya kita 30 Sya'ban di Indonesia, 30 Sya'ban bawa keluarga berangkat ke Penang. Sampai di Penang bawa keluarga, wa wajada ahlaha sa'imin, kita dapati warga Penang tersebut udah berpuasa pula, udah satu Ramadan di sana. Kita di sini 30 Sya'ban, orang Penang satu Ramadan. Kita masih tidak dan tak puasa kita karena udah berbuka di sini. Apa hukumnya? Atau kebalikannya, kita malam 30 Sya'ban kita lihat ru'yatul hilal, tiba-tiba nampaklah hilal, diputuskan oleh pemerintah kita esok harinya 1 Ramadan di Sya'ban 29 hari. Karena malam ke-30 kita alhamdulillah kelihatan hilal. Kita dalam keadaan puasa, bawa keluarga berangkat ke tempat lain, contohnya ke Penang tadi, atau Singapura, atau ke Kuala Lumpur, atau ke Thailand. Kita bawa keluarga, kita dalam keadaan puasa. Sampai di sana orang belum puasa. Orang belum puasa karena tak lihat hilal. Ya, ini persoalan sama. Apa hukumnya? Ya, apa hukumnya? Apakah kita tadi yang tak puasa tadi gimana caranya? Orang puasa,
Atau kita yang puasa sampai sana apakah kita berbuka? Ini jawabannya adalah idza wajadahum sa'imin wajaba alaihi muwafaqatuhum. Ya. Apabila kita dapati orang di Penang atau tempat lain dalam keadaan puasa, maka wajib kita muwafaqatuhum. Muwafaqah itu ikut orang tersebut. Kalau kita tadi malam 30 Sya'ban tak nampak bulan, berangkat malamnya itu, karena waktu kita sama 1 jam sama Malaysia. Kalau kita jam 5 biasa subuh, di sana di Penang tu jam 6 baru subuh. Ya. Lebih dulu kita 1 jam pengaturan waktunya. Maka kalau kita berangkat 30 Sya'ban sampai di sana orang itu sudah puasa, kita belum berbuka, tapi di sini kita nggak nampak hilal, maka wajib kita muwafaqah ikut orang di sana. Kalau udah buka gimana? Udah makan duluan di sini, ya? Udah makan duluan di sini, memang nggak puasa, maka tak boleh nampak-nampakkan, wajib imsak, menahan diri setelahnya. Ya. Tapi kalau orang sana kita yang puasa, di sana orang tak puasa, apa hukumnya? Idza wajadahum muftirina fayuftiru inda rabbi. Kalau kita dapati kita nampak hilal, sampai di Malaysia orang belum lihat hilal, masih 30 Sya'ban, di Indonesia 1 Ramadan, maka menurut Imam Ramli langsung batalkan puasanya. Dihitung 1. Ya, dihitung kalau kita tadi tak puasa di sini sampai ke Malaysia, fayuftiru inda Ramli, maka batalkan puasa menurut Imam Ramli. Wala yuftiru inda Ibnu Hajar, menurut Ibnu Hajar tidak membatalkan puasanya, tidak berbuka. Kenapa? Kata Ibnu Hajar alasan di sini, li'anna saumahu, karena puasanya tadi i'tamada ala yakinir ru'yah, karena puasa itu berdasarkan iktikad yakinnya ru'yah, yakin betul-betul terlihat ru'yah. Falam yajuz lahu mukhalafatuhu, maka tak boleh kita mukhalafah. Artinya pemerintah betul-betul melihat hilal, maka kita tak boleh mukhalafah, berbeda dengan pemerintah. Betul yakin terlihat hilal, di Irian Jaya terlihat hilal, di Jawa Barat terlihat hilal, Jawa Tengah terlihat hilal, di Jambi terlihat hilal, di Medan terlihat hilal, di Banda Aceh terlihat hilal. Kan yakin ini, hakul yakin, betul-betul yakin. Kita dalam keadaan puasa sampai ke Malaysia, menurut Ibnu Hajar tak boleh berbuka puasa sekalipun di Malaysia itu tersebut itu orang itu belum Ramadan, belum 1 Ramadan, maka wajib tetap berpuasa. Maka tak boleh dia berbuka puasa bimujarradi wusulihi ila baladin akhar, hanya dengan modal dia sampai ke kampung yang lain, tempat yang lain yang belum puasa. Ini sering, kalau saya sering, kadang saya alami, ini. Maka kemarin pemahaman Ruqyatul Hilal yang terjadi antara pemerintah dengan sebagian ulama di Kabupaten Aceh Selatan itu berbeda, padahal hadisnya sama apa? Ruqyatul Hilal, melihat hilal. Pemerintah melihat hilal di Kabupaten Aceh Selatan, melihat hilal. Tetapi apabila pemerintah sudah sidang isbat mengumumkan Ramadan atau Syawal dengan hilal tadi, Aceh Selatan tidak serta-merta menerima. Kalau di sana tak nampak hilal, mereka tak terima. Ya.
tak diterima. Maka kadang saya pulang ke kampung, saya puasa, orang di sana tak puasa. Kadang saya hari raya, orang sana belum hari raya, karena pemerintah sudah mengumumkan raya, di sana belum kelihatan hilal. Ini terjadi. Maka kalau menurut Imam Ibni Hajar, tak boleh ikut yang di tempat, ya, tempat kita pergi tadi. Kita tetap membawa karena rukyatul hilal yang kita lihat berdasarkan yakin. Yang ketiga, persoalannya adalah apabila seseorang melakukan musafir min baladihi akhir yaumin min Ramadan. Nah, ini akhir Ramadan pula. Apabila seorang musafir pada akhir Ramadan. Kalau akhir Ramadan itu malam ke-30, ya. Li'adami ruqyatul hilal. Li'adami ruqyatil hilal, karena tidak terlihat hilal. Artinya dia masih puasa. Hari ke-30 Ramadan dia masih puasa karena tak terlihat hilal. Au kana muftiran, atau dia udah berbuka puasa karena melihat hilal, artinya dah hari raya. Ila baladin akhar, ke tempat yang lain. Wa wajada ahlaha muftirin wa huwa sa'im, aw wajadahum sa'imin wa huwa muftirun, famal hukmu. Kemudian kalau dia masih puasa tadi 30 Ramadan, dia pergi ke tempat lain, orang sudah hari raya, atau dia sudah berbuka, ya, tempat lain masih puasa. Jadi 30, dia masih 30 Ramadan. Di sana sudah 1 Syawal. Atau dia sudah 1 Syawal di sini, di tempat yang dia pergi tadi masih 30 Ramadan. Apa hukumnya? Apa yang harus ia lakukan? Fi kiltal halatain, maka dalam kedua keadaan tadi yajibu alaihi muwafaqatuhum alal asah li'annahu sara minhum. Ini beda. Kalau yang tadi masalah, ya, 30 Sya'ban, itu dua pendapat. Boleh ikut orang itu, boleh ngambil inisiatif sendiri. Artinya seperti kampung kita tadi, kita bawa yang dari kampung kita. Kalau yang kedua ini wajib muwafaqah, wajib ikut orang setempat, bersesuaian. Wajib sama dengan orang tersebut. Jadi kalau kita pulang ke kampung kita, tiba-tiba di kampung kita, maka persoalan rukyatul hilal ini ada berbentuk lokal. Lokalnya apa? Yang lokal tadi, kalau orang sudah boleh safar kasar seperti jarak Banda Aceh sama Kota Medan, maka boleh berbeda rukyatul hilalnya, sebagian pendapat ulama Syafi'iyah. Karena ini punya alasan. Alasannya apa? Pernah di zaman kekhalifahan Muawiyah, ada orang yang diutus dari Syam sampai ke kota Madinah, berjumpa dengan Ibnu Abbas. Dilihatnya orang Madinah belum puasa. Kemudian di Syam sudah kelihatan hilal, di Madinah masih Sya'ban, digenapkan 30 Sya'ban. Di Syam sudah puasa 1 Ramadan. Maka utusan yang tadi bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa tidak puasa? Kenapa tidak ikut rukyatul hilal Syam saja? Karena kekhalifahan pusat pemerintah ketika itu di Baghdad. Kenapa tidak ikut di sana saja? Apa kata Ibnu Abbas? Hakada amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti inilah diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita. Jadi setiap negeri punya rukyatul hilal masing-masing.
Jadi kalau kita yang seperti ini tadi, walaupun kita dalam keadaan puasa, sampai ke tempat yang lain, ya 30 Ramadan, di sana sudah hari raya. Kalau kita buka puasa sampai sana, kita berapa Ramadannya? 29. Ya. Ataupun kita sudah berbuka puasa muftiran, sampai sana belum, maka wajib imsak, ya menahan diri. Sampai sana menahan diri, walaupun sina makan, sampai sana tak makan-makan, tak minum, sampai berbuka puasa. Muwafaqah, berkesesuaian dengan penduduk setempat, itu namanya muwafaqah. Ya. Ini wajib kedua keadaan ini. Ya. Kemudian selanjutnya sunanus saumin wa Ramadan. Sunanus saumi wa Ramadan. Sunnah-sunnah puasa dan sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Yang pertama, ta'jilul fitri idza tayaqqana al-ghurub. Menyegerakan berbuka apabila yakin sudah tenggelam matahari. Bi khilafi ma idza syakka fayajibu alaihi ay ya'mala bi ihtiyati wa yuakhir fitr. Berbeda keadaan apabila seorang ragu dia apa sudah tenggelam matahari, apa sudah maghrib, maka wajib baginya mengamalkan ihtiyat, kehati-hatian, mengulur waktu berbuka puasa. Kalau ragu, tak boleh segera berbuka, tapi ngulur waktunya. Ini udah maghrib atau tidak? Ini udah maghrib atau tidak? Ya, mati lampu, jam tak hidup, HP mati, tak terdengar azan, tak tahu maghrib atau tidak, maka wajib diulur waktunya sedikit. Yang kedua, sunnahnya adalah sahur, walau sekalipun dengan seteguk air. Ya, termasuk sahur di sini adalah waktunya min muntasifil lail, pertengahan malam, dari jam 12 malam sudah termasuk sahur menurut ulama di sini. Yang ketiga, sunnahnya adalah takhirus suhur, mentakhirkan suhur, makan sahur. Bihaitsu la yafhushus takhir wa yamsikut nadban 'anil akli qabla al-fajri binahwi 50 ayatan rubu'us sa'ah. Maka menahan diri sunnah hukumnya berhenti makan sebelum waktu subuh, ukurannya adalah 50 ayat antara dia berhenti sampai azan subuh. Kemudian yang kelima, al-ityan bidu'al iftar, berbuka dengan berdoa. Doanya adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu, atau dhahabadz zama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah, atau alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu warzaqani fa aftartu, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li. Kemudian wa yad'u bima syaa, berdoa dengan doa apa saja yang ia mau atau yang ia bisa. Berbuka ala rutubin witran, berbuka puasa itu disunnahkan adalah dengan kurma ganjil. Fa illam yajid, kalau tidak ada kurma, fa bisrin wa tamrin fa ma'in zanzam wa ma'in hulwin fa halwa. Ini ada perbedaan, ada hulwu, ada halwa. Hulwu itu adalah wa huwa ma lam tamassuhun nar kal asli waz zabib, wa hilwa ma massatuhun nar. Maka ada hulwin. Hulwin itu adalah dalam bahasa Arab diterjemahkan di sini makanan yang tidak tersentuh api. Apa makanan tidak tersentuh api? Seperti
madu, kurma. Kalau halwa itu makanan yang tersentuh api. Seperti apa? Yang digoreng, yang dimasak, dan yang lain-lain. Maka mana yang lebih didahulukan? Makanan yang tidak tersentuh api itu lebih didahulukan untuk berbuka puasa. Kemudian yang keenam, sunnah puasa dan di bulan Ramadan, taftirus saimin, memberi bukaan kepada orang yang berpuasa. Karena hadisnya di sini, man fattara saiman kana lahu mithla ajrih. Orang yang memberi bukaan puasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Annahu la yunqasu min ajri saim syai'an. Sesungguhnya tidak dikurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Kemudian yang ketujuh, igtisalul jamin janabati qabla al-fajri khurujan minal khilaf. Mandi janabah, mandi hadas besar sebelum subuh, sebelum azan subuh. Khurujan minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat. Karena pendapat mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah, yang paling kuat memang sah. Walaupun azan subuh boleh kita mandi janabah. Tetapi ini supaya keluar dari perbedaan pendapat yang ada, ya. Kenapa di sini katakan walikai yabda'u saumahu tahiran, agar ibadah mulai start puasanya itu dalam keadaan tahiran, bukan dalam keadaan junub. Itu sunnahnya. Saya puasa dalam keadaan azan subuh saya sudah tahir, sudah tidak ada hadas besar sekali. Walaupun boleh nanti mandi janabahnya waktu azan atau setelah azan boleh, tapi sunnahnya adalah diusahakan sebelum azan subuh. Kenapa? Agar start puasanya dalam keadaan tahir, dalam keadaan suci. Yang kedelapan, al-iktisalu kulla lailatin min layali Ramadan ba'dal maghrib. Nah ini payah ini. Mandi setiap malam bulan Ramadan setelah maghrib, setelah buka puasa, setelah solat maghrib, likayan syatalil qiyam, supaya rajin atau segar untuk melaksanakan qiyamul lail, solat tarawih dan ibadah-ibadah di malam hari. Mungkin payah ini kita lakukan habis maghrib mandi, ya. Yang kesembilan, al-muhafadhah ala salati tarawih min awali lailatin ila akhir lailah. Selalu menjaga solat tarawih dari awal malam Ramadan sampai akhir. Kemudian yang ke-10, ta'akkudu muhafadzati ala salatil witr, bersungguh-sungguh memelihara solat witir, menjaga solat witirnya. Dan dikhususkan witir Ramadan dengan 3 kekhususan, ya. Khusus witir Ramadan. Witir Ramadan itu memiliki tiga kekhususan. Yang pertama apa? Annahu tusannu fihil jamaah. Yang pertama, solat witir di bulan Ramadan itu disunnahkan solat secara berjamaah. Maka tak elok, tak baik apabila imam belum selesai, baru selesai solat tarawih kita pulang, nanti saya witir di rumah. Tak baik. Karena yang solat sama imam sampai selesai ditulis baginya pahala qiyamul lail. Kenapa? Ini alasan pertama tadi apa? Karena solat witir khususiyah bulan Ramadan, kekhususan bulan Ramadan itu disunnahkan untuk berjamaah. Sedangkan witir di luar bulan Ramadan tak sunnah jamaah. Solat sendiri-sendiri witirnya. Yang kedua, kekhususan di bulan Ramadan, wa yusannu fihil jahar, disunnahkan solat witirnya jahar. Selain Ramadan tak sunnah. Yang ketiga, wa yusannu fihil qunut, disunnahkan di witir Ramadan itu sunnahnya qunut fin nisfil akhir, pada pertengahan akhir 15 malam
Ke-16, min Ramadan alal mu'tamad, pendapat yang kuat. Selain Ramadan, witirnya tak ada sunnah kunut. Sekarang kita solat witir, mau kunut tak ada sunnah. Itu khususiyahnya. Yang ke-11, sunnah puasa dan Ramadan nanti, al-iktharu min tilawatil Quran bitadabburihi, memperbanyak tilawah Quran dengan tadabbur. Ya. Tadabbur itu lihat ayat. Ya. Saya baca-bacalah surah Al-Mutaffifin. Ternyata di surah Mutaffifin ini ada sesuatu yang disebutkan. Lihat ayat yang terakhir ini. Apa pekerjaan orang-orang yang mujrim? Pekerjaan orang-orang yang kafir atau orang-orang munafik ini disebutkan. Saya baca, Masya Allah, mungkin sedang berlangsung di negeri kita. Ayat 29 surah Al-Mutaffifin, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim. Orang mujrim ini orang yang banyak melakukan maksiat, kefasikan dan lain-lain, kriminal. Kanu minal ladzina amanu yadhakun. Mereka orang-orang yang suka membuli orang yang beriman. Dalam pekerjaan mereka suka apa kerjaannya? Membuli orang yang beriman. Ini Al-Quran mengatakan Allah. Jadi orang yang ahli maksiat, orang fasik, orang munafik, itu apa pekerjaannya? Membuli orang yang beriman. Apalagi wa idza marru bihim yataghamazun. Ya. Kalau berpasan selalu diejek, ya, dibuli. Apabila mereka kembali kepada keluarga mereka, wa idzan qalabu ila ahli munqalabu fakihin. Kalau mereka kembali kepada keluarganya, orang-orang mujrim tadi, orang fasik, munafik tadi, kembali dengan senang, girang dia di keluarga, diceritakan tadi kami habis membuli habis orang-orang yang beriman. Kemudian apa lagi? Wa idza ra'awkum qalu inna haula'i ladallun. Apabila dilihatnya orang beriman, ini lihatnya orang beriman, apa pekerjaannya? Kita pula yang dituduhnya kita sesat. Wa idza ra'uhum qalu inna haula'i ladallun. Apabila orang mujrim, orang kafir, orang munafik tadi melihat orang yang beriman, maka dituduhlah, dicaplah kepada orang yang beriman tadi, mereka lah orang yang sesat. Orang beriman katanya sesat. Masya Allah. Ini. Maka nanti banyak tadabbur ayat Al-Quran. Yang ke-12 sunnahnya adalah al-iktsaru minas sunan, memperbanyakkan sunnah-sunnah seperti solat rawatib, solat duha, solat tasbih, kemudian solat taubat. Kemudian yang ke-13, memperbanyak amal-amal yang soleh seperti sedekah, menyambung silaturahim, menghadiri majelis ilmu, i'tikaf, i'timar, memakmurkan masjid, wa iqbali 'ala Allah, dan menuju Allah dengan bagaimana? Bihifdzil qalbi, memelihara hati, wal jawarih, dan anggota tubuh semuanya, wa da'awat ma'thur, dan berzikir atau berdoa dengan doa-doa yang ma'thur, yang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi diantaranya apa? Memelihara hati, wa hifdzul jawarih, memelihara seluruh jawarih, anggota panca indera. Matanya dijaga, hatinya dijaga, pendengaran dijaga, lisan dijaga. Di bulan Ramadan dipelihara. Kemudian yang ke-14, ijtihad pada 10 terakhir bulan Ramadan untuk melihat, mencari Lailatul Qadar. Ini saya pengalaman di cerita di Jeddah ketika kami masih mahasiswa, keliling di sana. Kadang kita cari zakat, pergi ke mall di kota Jeddah itu, tanya sama security-nya, direktur, mana direktur yang punya mall ini?
Istibra, mau apa katanya? Kami bilang, nahnu talib min al-Azhar, Jamiat al-Azhar. Kami pelajar dari kampus Al-Azhar, Universitas Al-Azhar. Kami adakah zakat untuk pendidikan? Apa katanya? Kalau sudah 10 terakhir, direktur tidak ada lagi. Sudah i'tikaf di Masjidil Haram. Itu luar biasanya di sana. Jadi orang-orang kaya yang punya mall, yang miliarder-miliarder di sana itu 10 terakhir itu nggak ada lagi kerja. Udah semuanya i'tikaf. Ada yang di Masjidil Haram, ada yang Masjid Nabawi. Luar biasa. Jadi kita nanti diusahakan yang belum, yang usia pensiun, yang nggak ada kesibukan lagi dengan duniawinya, silakan latihan. Coba dites, nanti i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan terakhir tanpa keluar. Yang belum pernah lakukan silakan. Nanti misalnya BKM Masjid Al-Muhajirin memfasilitasi bagi orang yang i'tikaf. Apa fasilitasnya? Memberikan makan sahur. Ada kotak infak khusus untuk makan sahur disediakan. Kalau buka puasa kan mudah nanti. Karena kalau malam hari kadang jam 3 sulit keluarga yang antar nanti. Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena sudah masuk waktu ya Isya, kita tutup kajian kita ya, dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.